Sangan, ini Samuel Romrome Indira. Ulinya, Saferus Arbon, Gedung Hakseng, Chanwan Bandinita, Group, Hana Isko, Ulinya Soga Mula, Mandigo Kasio, Eje Oneja Walla, Bakanan Bajugul Kosamita. Proyek 5P atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang kita lakukan bertemakan gaya hidup berkelanjutan dengan topik air laut sebagai sumber energi alternatif. Tujuannya untuk menganalisis kualitas air laut sebagai bahan baku garam dan pemanfaatan air laut sebagai sumber cadangan energi. First, we went to check the seawater in the lab. After that, measure the seawater content with the refractometer. How to measure it before use. The refractometer was cleaned with a tissue pointing down. On the prism, the refractometer is dripped with the plain water to measure the accuracy of the tool. Then, clean it and drip with the seawater as much as 3 or 4 drops. Carefully close the refractometer by returning the place to its initial position and looking through the binoculars at the light. The first tool is medium pot. The medium pot, we use it to cook the seawater. The second is medium container. The medium container, we use it as a place to fill the salt. The third is wooden spatula. The wooden spatula, we use it to stir the seawater in the pot. The fourth is filter. Filter is used to filter seawater sediment. The fifth is spoon. The spoon, we use it to scrape the salt. The sixth is duster. The duster, we use it to lift the hot pot. And the last one is a balance sheet. The balance is used to measure the weight of salt. The first step, we had to filter the seawater. Then, the seawater is cooked and stirred in every 5 minutes. After a few hours, the seawater that we already cooked has become a salt. After that, it is removed and dried. After drying, we had to weigh using a balance, and the result we got are 247 grams. Alat yang pertama yaitu multimeter. Multimeter bisa digunakan untuk mengukur tegangan, bisa juga digunakan untuk mengukur kuat arus, dan juga mengukur hambatan. Yang kedua, seng plat. Seng plat digunakan sebagai penghantar arus listrik. Yang ketiga, sendok. Sendok digunakan untuk mengaduk cuka, air laut, dan juga garam. Yang keempat, gunting. Gunting digunakan untuk memotong karton sesuai dengan ukuran gelas. Yang kelima, tembaga. Tembaga digunakan untuk menghantarkan arus listrik. Yang keenam, karton. Karton digunakan untuk tempat berdirinya kawat tembaga dan juga seng plat. Yang ketujuh, penjepit buaya. Penjepit buaya digunakan sebagai penghantar listrik dari seng plat ke tembaga. Yang ke-8, lampu LED. Lampu LED berguna sebagai tempat listrik diantarkan dan akan dilihat jika lampu tersebut dapat menyala. Ke-9, spidol. Spidol digunakan sebagai penanda karton agar saat digunting ukuran karton sesuai dengan ukuran gelas. Yang ke-10 adalah gelas ukur. Gelas ukur digunakan untuk mengukur takaran air laut yang akan dituang ke gelas. Yang ke-11, gelas. Gelas digunakan sebagai tempat menaruh air laut. Bahan yang pertama yaitu air laut sebanyak 5 liter. Yang kedua adalah garam sebanyak 500 gram. Berikutnya adalah proses pengambilan air laut di lab. Yang pertama, penyiapan alat dan bahan. Karton, seng plat, dan juga kawat tembaga dipotong sesuai dengan ukuran gelas.
Setelah itu karton digunting sesuai dengan ukuran seng plat dan juga ukuran kawat tembaga. Kemudian air laut diukur menggunakan gelas ukur dan dituangkan ke dalam gelas. Rangkaian ini merupakan rangkaian arus syara atau rangkaian DC. Setelah itu tambahkan cuka dan juga garam ke dalam air laut. Cuka dan garam ditambahkan ke dalam air laut karena cuka dan garam mengandung mineral bermuatan listrik atau elektrolit sehingga dapat membuat nyala lampu semakin terang. Ketika alat dan bahan sudah siap, penjepit buaya dipasang selang-seling pada tembaga dan juga seng. Selanjutnya kaitkan kabel yang positif ke kabel yang berwarna putih dan negatif ke kabel yang berwarna putih garis merah, maka lampu tersebut akan menyala. Langkah terakhir ketika lampu sudah menyala, kita mengukur sumber tegangan pada rangkaian tersebut menggunakan multimeter. 우리가 실험을 다해 작업한 만을 먹으세요. 너무너무 감사합니다.